Selamat pagi bagi kita semua warga jemaat GKPA dan simpatisan dimanapun berada. Kita jumpa kembali pada hari ke-80 2024. Sebelum kita mulai karya pengabdian kita hari ini, kita memohon hikmat bimbingan Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini tertulis dalam kitab 1 Korintus 1 ayat 3. 1 Korintus 1 ayat 3. Saya baca dari Alkitab terjemahan baru 2, demikian tertulis. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Grace and peace to you from God our Father and the Lord Jesus Christ. Amen. Yang berbahagialah mereka yang mendengar serta memelihara kebenaran firman Tuhan. Tema renungan kita hari ini, ucapan berkat Paulus. Ucapan berkat Paulus. Dalam nas hari ini Paulus menuliskan anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Sebagai salam pembuka surat Paulus bagi jemaat Korintus dengan beberapa tujuan. Artinya Paulus menyapa jemaat Korintus dengan salam pembuka, tentu ada maksud dari salam pembuka itu. Apa tujuan Paulus menyapa jemaat Korintus dengan sapaan pembuka itu? Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, atau anugerah dari dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita. Ada tentu tujuan dari Paulus. Apa itu tujuannya? Yang pertama, hendak memberikan salam pembuka yang penuh kasih. Ungkapan tersebut merupakan bagian dari pembukaan surat kepada jemaat di Korintus dengan menyampaikannya di dalam penuh kasih. Ungkapan yang penuh kasih dan kebaikan. Jadi anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita. Di sapaan ungkapan yang penuh kasih dan penuh kebaikan. Paulus ingin menyatakan bahwa mereka tidak sendirian, tetapi mereka didampingi oleh kasih dan penyertaan Allah dan Tuhan Yesus Kristus. Itu tujuan yang pertama dari salam pembuka ini. Tujuan yang kedua, mengingatkan akan anugerah dan damai sejahtera Allah. Mengingatkan akan anugerah dan damai sejahtera Allah. Jemaat di Korintus mengalami berbagai konflik dan masalah internal. Dengan menyebutkan anugerah dan damai sejahtera dari Allah, Paulus ingin mengingatkan jemaat betapa pentingnya kasih dan karunia damai sejahtera dalam hidup mereka. Jadi di tengah konflik, Paulus memberi secercah harapan, kasih dan anugerah Allah supaya mereka punya rasa damai di tengah konflik. Ini mengingat bahwa mereka dapat menemukan kekuatan dan perlindungan dalam kedamaian kasih Allah di tengah konflik yang mereka hadapi. Itu yang kedua. Yang ketiga, menyampaikan harapan dan doa. Jadi ungkapan anugerah dari Allah Bapa kita dianggap sebagai doa dan harapan bagi jemaat di Korintus. Paulus mendoakan agar anugerah dan damai dari Allah Bapa serta Kristus menyertai jemaat di Korintus dalam perjalanan iman dan kehidupan mereka. Paulus ingin agar kebaikan dan kesejahteraan terjadi di jemaat Korintus. Itu yang ketiga. Jadi ada harapan dan doa supaya jemaat itu tidak terus menghabiskan waktu dalam konflik, tapi mereka memperoleh kedamaian dan sejahtera. Yang keempat, salam pembuka daripada
Paulus ini untuk jemaat Korintus ialah untuk menguatkan persatuan dan identitas rohani. Jadi kalau mereka dikatakan anugerah dari Allah supaya mereka bersatu dan mereka memiliki identitas. Paulus ingin menguatkan identitas rohani jemaat di Korintus. Mereka adalah anak-anak Allah yang diselamatkan. Jadi mereka dulu dalam kegelapan tapi diselamatkan, bahkan dianggap jadi anak-anak Allah. Dengan demikian mereka menyadari identitas mereka dalam Kristus, bukan dalam kegelapan, tapi dalam Kristus. Diharapkan supaya dapat mereka bersatu dalam iman, memperkuat persekutuan mereka. Pertanyaan kita sekarang, apa yang hendak kita renungkan dari nas hari ini? Nas hari ini memberi beberapa renungan untuk kita. Yang pertama, anugerah sebagai fondasi. Anugerah sebagai fondasi. Paulus mengawali suratnya dengan menyebut anugerah dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Itu menekankan bahwa dasar dari semua anugerah dan kebaikan itu adalah anugerah Allah. Jadi dasar kebaikan kita kepada orang adalah anugerah Allah. Bukan hasil usaha kita, bukan hasil prestasi kita, tetapi kita memperoleh kehidupan yang kekal, memperoleh keselamatan yang kekal, itu karena anugerah Allah, sola gratia. Sehingga nas hari ini mengingatkan kita untuk merendahkan hati, mengakui ketergantungan kita pada kasih Allah yang luar biasa. Jadi yang pertama anugerah sebagai fondasi, yang kedua damai sejahtera. Paulus mengingatkan bahwa damai sejahtera itu bukan berarti ketiadaan konflik, bukan berarti tidak ada masalah kita, tetapi hadirnya damai sejahtera, keadaan damai, membuat kita di tengah konflik itu merasa nyaman, tenang, sejahtera. Jadi damai sejahtera ini bukanlah sesuatu yang kita capai sendiri, tetapi lahir melalui hubungan yang benar dengan Allah dan Kristus. Jadi di tengah konflik kita punya relasi yang baik dengan Tuhan, maka Tuhan berikan damai sejahtera bagi kita. Itu yang kedua yang perlu kita renungkan. Yang ketiga yang perlu kita renungkan dalam hari ini ialah sumber berkat. Ungkapan damai sejahtera dari Allah Bapa itu menunjukkan bahwa semua berkat baik rohani maupun duniawi berasal dari Allah Bapa, berasal dari Yesus Kristus. Hal ini mengajak kita untuk hidup dalam kesadaran akan kasih dan kemurahan Allah yang terus-menerus mengalir kepada kita melalui Kristus. Jadi kalau dikatakan anugerah dari Allah Bapa, maka sumber berkat dari Bapa dialirkan kepada kita melalui Yesus Kristus. Berarti kita merenungkan bahwa berkat itu bersumber dari Yesus. Yang terakhir, yang keempat, penyertaan Allah. Kata-kata Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menegaskan Allah dan Bapa penyayang adalah penyelamat kita. Jadi penyertaan Allah kepada kita menjadi bukti bahwa Allah benar-benar memberikan kasih anugerahnya kepada kita. Ini menunjukkan bahwa kita tidak sendirian dalam perjalanan hidup ini, tetapi ada Allah, ada Kristus yang menyertai kita. Jadi apa yang perlu kita renungkan dari nas hari ini? Yang pertama, anugerah sebagai fondasi, bukan kebaikan prestasi kita, tapi kita diselamatkan karena anugerah Allah. Yang kedua, damai sejahtera. Di tengah konflik yang ada dalam kehidupan kita, persoalan kita, ada Allah yang menyertai sehingga kita diberi damai sejahteranya. Yang ketiga, sumber berkat. Bahwa semua yang kita miliki, semua yang kita dapatkan berasal dari Allah Bapa. Jadi sumber berkat Allah Bapa. Yang keempat, penyertaan Allah. Jadi perjalanan hidup kita yang panjang di dunia ini ada jaminan penyertaan Allah. Karena itu dengan merenungkan pernyataan atau nas hari ini, kita diingatkan kasih karunia Allah yang melimpah dan penyertaannya dalam kehidupan kita, agar hubungan kita dengan Allah, dengan Yesus itu benar dalam kedamaian dan kesejahteraan yang berasal dari Allah Bapa. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa karena firman-Mu hari ini menyampaikan ucapan berkat Paulus kepada jemaat di Korintus. Dengan firman ini kami renungkan bahwa kami meyakini anugerah adalah fondasi
dari segalanya. Bukan kebaikan kepintaran kami, tetapi anugerah Allah sematalah yang memberi kami kehidupan yang kekal. Ada damai sejahtera di tengah konflik perjalanan kehidupan kami. Maka Tuhan memberi kami rasa damai walau ada banyak persoalan yang terus menerus menghadap atau kami hadapi. Dan sumber berkat Allah adalah padamu. Karena anugerah Allah itu berarti sumber berkat yang kami dapatkan sekarang berasal daripada Tuhan. Dan Tuhan menyertai kami dalam perjalanan panjang kehidupan kami di dunia ini. Karena itu kami mohon Tuhan memberkati kami untuk mengerti memahami firman-Mu serta melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Selamat berkarya untuk Tuhan. Tetap jaga kesehatan. Horas, horas, horas.